Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senjata iman kita minggu ini diambil dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sudah 2 bulan lebih negara kita Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Apakah Bapak Ibu merasakan letih, lesu, dan berbeban berat? Coba adik-adik tanya papa mamanya, apakah papa mama letih, lesu, dan berbeban berat? Oh, sehat. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sehat-sehat saja. Puji Tuhan kalau kita baik-baik saja. Memang secara tubuh jasmani kita mungkin oke-oke saja. Mungkin kita sehat-sehat saja. Tetapi yang dimaksud letih, lesu, dan berbeban berat adalah jiwanya. Mari kita renungkan. Sudah berapa banyak langkah kita untuk melewati hari-hari untuk mendapatkan ketenangan atau kelegaan? Sudah berapa banyak usaha kita untuk mendapatkan sejahtera atau kebahagiaan? Saat mendengar pujian-pujian rohani, kadang kita pun tampak merasakan ketenangan, kepuasan, juga kelegaan. Tetapi jujur dari hati yang paling dalam, apakah kita masih letih, lesu, dan berbeban berat? Entah karena sakit, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau mungkin masalah pekerjaan. Mungkin kita merasa sudah lama berdoa, sudah begitu banyak mendengar khotbah. Tetapi, sudahkah kita mendapatkan kelegaan? Pertanyaannya, apakah Anda letih dengan hidup ini? Saya jadi ingat dengan pengalaman saya 8 tahun yang lalu. Saya ada suatu bisnis yang saya yakin akan menghasilkan uang banyak. Pergi pagi, pulang tengah malam, kadang bisa sampai subuh. Suami dan anak-anak gak keurus. Tapi apa yang saya dapat? Saya jatuh sakit, uang habis, hubungan keluarga pun tidak baik. Tetapi saat saya datang pada Tuhan, tiap-tiap waktu, khususnya pagi-pagi benar, saya punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan bilang ke saya untuk lepaskan bisnis itu. Awalnya saya nggak rela, karena begitu banyak modal yang sudah saya keluarkan. Tetapi saya mau taat pada Tuhan. Saya mau Tuhan lepas dari beban ini, yang selama ini membuat saya stres, khawatir, dan takut. Saat Tuhan mengambil kendali hidup saya, sungguh luar biasa. Saya mendapatkan hati yang begitu damai dan tentram. Saya jadi ingat satu buah lagu, begini lagunya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Indah ya lagunya. Oke, kita kembali ke pertanyaan kedua. Apakah Anda merasa lesu menghadapi hari esok? Saya punya teman seorang wanita yang sering mengeluh gak punya cukup uang. Dia cerita kalau dia dulunya adalah orang kaya. Namun karena ditipu orang, usaha suaminya bangkrut. Sehingga mobilnya, rumahnya harus dijual untuk bayar utang usahanya. Dia pun jadi sewa sebuah kontrakan rumah. Dalam kondisi seperti itu, ia ikut sebuah proyek atau tender tanah. Yang dia cerita kalau goal bisa mendapatkan ratusan juta komisinya. Tetapi pekerjaan itu begitu banyak menyita waktunya, pergi pagi dan pulang pagi. Pernah saya ke rumahnya sambil saya pergi kerja, saya mampir. Dia bukakan pintu sambil ngantuk-ngantuk dan dia cerita kalau dia baru saja pulang jam 5 pagi. Saya pun cerita pengalaman saya. Tetapi dia sangat yakin dengan pekerjaan yang dia lakukan akan lebih cepat untuk mengembalikan kondisi keuangan keluarganya. Pertanyaannya, bagaimana jika ternyata uang yang didapat tidak sesuai harapan? Seandainya pun ia dapat uang ratusan juta itu, apakah teman saya itu pasti akan mendapatkan kelegaan, kepuasan, atau ketenangan? Saya pikir-pikir,
kenapa kita tidak datang ke Yesus saja? Tuhan berkata, "Come to me." Marilah kepadaku. Marilah yang berarti undangan. Ngomong-ngomong soal undangan, jika undangan ini datang dari orang yang hanya mengambil keuntungan, tentunya yang kita dapat hanya kekecewaan. Tetapi menjadi berbeda ketika undangan itu dari Yesus Kristus yang tidak mengambil keuntungan, bahkan rugi karena Dia harus mengorbankan diri, disalibkan, bahkan memberikan nyawanya untuk orang-orang yang diundangnya. Secara hitungan manusia, Tuhan rugi, tetapi itulah bukti kasih-Nya yang nyata bagi orang-orang yang diundangnya. Dalam kondisi seperti ini, kita tahu hanya Yesuslah jawaban. Dengan datang kepadanya, engkau akan mendapatkan kelegaan, engkau akan mendapatkan ketenangan, dan engkau akan mendapatkan kepuasan. Kiranya senjata iman kita minggu ini tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi kita juga bisa membagikannya kepada orang-orang sekitar kita. Karena kita tahu, satu-satunya jawaban hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kembali kita membacakan senjata iman kita pada minggu ini dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin.